Yo, ma bro dan masis. Halo ma bro dan masis. Selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sang bocah kematian dari Serbia membunuh 9 orang di sekolah. Yuk kita bahas. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun mempunyai sifat yang pendiam atau yang kita kenal dengan sebutan introvert. Dia bersekolah di sekolah dasar Vladislav Ribnikar. Tinggal di ibu kota Belgrade, Serbia bersama kedua orang tuanya. Semua bermula saat sang bocah selalu dibuli dan dirundung di sekolah. Ada sebuah cuplikan yang menguatkan bahwa dia seorang korban bullying. Dari video itu, dia dibully dengan cara diejek dan dijadikan bahan tertawaan, yang mana hal itu membuat dia jengkel dan sedih, hingga membuatnya pergi dari sana. Padahal kalau kita lihat lebih seksama, dia mungkin berusaha untuk berteman dan bergaul dengan anak-anak di sana, hanya saja tidak direspon dengan baik. Nah, kita harus tahu juga, ada sebuah kenyataan yang tidak diketahui oleh semua orang di sekolah, bahwa dari perbuatan mereka kepada si bocah membuat diri marah dan menyimpan dendam kepada siapapun yang membulinya. Lah kok bisa? Tentu saja hal itu bisa terjadi. Memang bukti video yang didapatkan hanya satu, tapi pasti ada pembulian lain yang dirinya terima. Sebagaimana kata pepatah, tidak ada asap tanpa api, yang artinya tidak ada akibat tanpa sebab. Hingga suatu hari, bertepatan pada tanggal 3 Mei 2023, dia pergi ke sekolah seperti biasa. Hanya saja pada hari itu tidak berjalan seperti biasanya. Ternyata dia meluapkan kemarahannya dengan melakukan aksi penembakan secara brutal dan menewaskan 9 orang. Para korban tewas terdiri dari 1 orang petugas keamanan sebagai korban pertama, dan 8 orang murid, 1 murid laki-laki dan 7 murid perempuan. Ada juga korban yang selamat, akan tetapi mengalami luka-luka sebanyak 7 orang. Mereka terdiri dari 1 orang guru dan 6 orang murid, 4 murid laki-laki dan 2 murid perempuan. Dan luka yang mereka derita adalah luka tembak. Ada yang tertembak di bagian leher, ada juga yang tertembak di bagian dadanya, dan terparah ada yang tertembak di bagian kepala, sementara korban yang lain tertembak di bagian kaki. Ya Tuhan, para korban pasti sangat syok. Semoga para korban bisa selamat dan pulih secara fisik serta mental. Amin. Dan kita juga harus tahu bahwa total keseluruhan korban sang bocah ada 16 orang dari laporan polisi setempat. Sang bocah diketahui membawa 2 buah senjata untuk melukai para korban. Pertama adalah 1 buah senjata api milik sang ayah, sementara yang kedua adalah 2 buah bom Molotov. Dan usut punya usut, pihak kepolisian mengatakan bahwa aksi tersebut sudah direncanakan 1 bulan sebelumnya. Wih, mulai dari sketsa ruang kelas, sampai daftar korban pertama, dan siapa-siapa saja yang akan dia bunuh. Gila budak nih. Terstruktur loh aksi kejahatan dia. Dan ini bukti kejahatan si bocah. Ada sketsa ruang kelas dan daftar nama-nama korban. Waduh, aku sampai kaget melihat bukti-bukti kejahatan dia. Dan akhir dari perjalanan sang bocah kematian
dengan penangkapan dirinya oleh pihak kepolisian di sekolah. Itu pun dia yang melaporkan ke 911 atas kejahatannya. Ada-ada aja. Dia yang berbuat kejahatan dan dia juga yang melaporkannya. Gilanya lagi, bocah ini tidak akan mendapatkan sanksi pidana loh. Karena apa? Karena dia masih di bawah umur. Menurut hukum di Serbia, hanya warga dengan umur 14 tahun ke atas yang bisa diberikan sanksi pidana. Loh. Lalu, kalau bukan sanksi pidana, maka hukuman apa yang didapatkan sang bocah atas kejahatannya? Si bocah hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan dirawat oleh dokter psikiater secara ketat. Sementara di sisi lain ada banyak para korban, keluarga korban, serta warga yang trauma akibat kejahatannya. Kejahatannya juga membuat kesedihan yang amat mendalam. Mereka semua berkabung berhari-hari. Banyak bunga-bunga diletakkan di tempat kejadian dan sekitarnya. Mereka juga berharap agar para arwah tenang di sana dan berdoa agar kejahatan seperti malapetaka ini tidak terjadi lagi. Yo, ma bro dan masis, bagaimana bisa seorang bocah yang baru berusia 13 tahun membuat skema pembunuhan seperti ini? Siapakah yang ia jadikan contoh? Kalau pendapat aku ya, apa mungkin dari film-film yang dia tonton? Sebab membuat sebuah skema pembunuhan tidaklah mudah. Benar gak? Soalnya rapi loh aksi kejahatannya. Dari poin pembuatan sketsa ruang kelas dan daftar korban yang akan dia bunuh, belum lagi menyesuaikan waktu yang tepat untuk dia mengambil senjata sang ayah dan bom Molotov tanpa disadari oleh sang ayah. Lalu, waktu dia melancarkan aksinya tersebut, serta poin paling pentingnya adalah dia tahu bahwa dengan usianya yang sekarang, dia enggak akan terkena sanksi pidana karena masih di bawah umur. Oh iya, informasi tambahan untuk kita. Soal dari mana dia belajar menggunakan senjata api. Jadi, di wilayah Serbia, untuk anak-anak yang sehat secara fisik dan mampu, mereka sebagian besar diajarkan oleh orang tuanya menembak di lapangan tembak. Salah satunya adalah dia. Lalu, aku nggak tahu nih, alasan orang tua di Serbia mengajarkan anak-anak mereka menggunakan senjata api. Nah, inilah kisah sang bocah kematian dari Serbia membunuh 9 orang di sekolah. Semoga kita dan orang-orang yang kita sayang selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih dan bye, ma bro dan masis.